Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Poppy Hadisisiani, mahasiswa ULBI, mata kuliah kebabeanan. Kami adalah kelompok D yang terdiri dari satu Wawan Darmawan dengan NPM 754242229, yang kedua Imas Masito dengan NPM 754242230. Yang ketiga, Poppy Heli Sistiani, saya sendiri dengan NPM 754242011. Yang keempat adalah Syah Reza Beni Putra dengan NPM 754242251. Nah, untuk kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai masalah yang terjadi pada tanggung jawab pembayar bea masuk. Kami menyampaikan dengan metode Flipped Classroom. Yang akan menyampaikan kami berdua ya, saya Poppy dan Ibu Imas Masito. Nah, latar belakangnya. Jadi latar belakang diambil masalah ini adalah banyaknya importir, terutama yang baru memulai usaha perdagangan internasional, belum sepenuhnya memahami aturan dan kewajiban pembayaran bea masuk, sehingga terjadi masalah pada tanggung jawab pembayar bea masuk. Masalah dalam tanggung jawab pembayaran bea masuk bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kepatuhan hukum, transparansi administrasi, dan integritas sistem. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian material, tapi juga dapat berdampak pada hukum karena berkaitan dengan kerugian negara. Untuk ketentuan pabeannya sendiri, yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025, Junto PMK Nomor 96, garis miring PMK titik 04 garis miring 2023 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Ketentuan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan impor dan ekspor barang kiriman, impor barang kiriman, ekspor barang kiriman, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan serta ketentuan penutup. Nah, selain PMK nomor 96 garis miring PMK titik 04 garis miring 2023, peraturan mengenai impor barang di Indonesia diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan serta peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait. Yang pertama, batas dan nilai pajak. Nilai di bawah 3 US dollar dibebaskan bea masuk namun dikenakan PPN 11%. Nilai di 3 sampai dengan 1.500 US dollar dikenakan bea masuk 7,5%, PPN 11%, dan dikecualikan dari PPh. Nilai di atas 1.500 US dollar dikenakan di bea masuk, PPN, PPh, penerima barang dan badan usaha harus menggunakan PIB atau pemberitahuan impor barang, sementara untuk perorangan menggunakan PIBK atau pemberitahuan impor barang khusus. Yang kedua, ketentuan khusus mengenai barang kena cukai dapat diberikan pembebasan cukai dengan batasan jumlah tertentu. Kemudian untuk barang kiriman hadiah dapat diberikan pembebasan bea masuk dikecualikan PPN dan PPh dengan batasan jumlah tertentu, misalnya satu buah hadiah dekoratif seperti medali dan trofi atau lain-lainnya. Kemudian selanjutnya, barang kiriman dari PMI atau pekerja migran Indonesia diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan dikecualikan PPh dengan batasan jumlah kiriman dan nilai kiriman maksimal 3 kali setahun dengan nilai minimal 500 US dollar untuk PMI yang tercatat di BP2MI atau 1 kali setahun dengan nilai maksimal 500 US dollar untuk PMI yang tidak tercatat. Kemudian barang kiriman hasil perdagangan, penerapan self-assessment perhitungan sendiri besaran pungutan hanya ditetapkan untuk barang kiriman yang diimpor oleh badan usaha. Sedang untuk perorangan ditetapkan official assessment atau penerapan oleh petugas bea dan cukai. Untuk selanjutnya, silakan Ibu Imas menyampaikan.
Baik, terima kasih Bu. Izin saya lanjutkan ya Bu. Ya, siap. Mengenai masalah utama pada tanggung jawab pembayar bea masuk. Yang pertama, kurangnya sosialisasi dan pemahaman. Yang kedua, kesalahpahaman dalam penentuan barang yang dikenakan bea masuk. Yang ketiga, tanggung jawab importir dan PPMSE. Keempat, proses keberatan dan sengketa. Kelima, dampak negatif terhadap kepercayaan publik. Keenam, dampak negatif dampak negatif praktek under invoicing. Untuk yang pertama, kurangnya sosialisasi dan pemahaman. Kurangnya sosialisasi dari DJBC mengenai pengaturan bea masuk, cukai, dan impor barang kiriman belanja online menyebabkan importir kesulitan memahami aturan yang benar. Hal ini berakibat pada kesalahan dalam pemberitahuan pabean dan potensi kesalahan perhitungan bea masuk, yang pada akhirnya mengakibatkan deducts in the future. Yang kedua, kesalahpahaman dalam penentuan barang yang dikenakan bea masuk. Banyak importir dan bahkan petugas DJBC yang tidak memahami secara jelas jenis barang yang dikenakan bea masuk dan PDRI, sehingga terjadi kesalahan dalam pengenaan bea masuk dan denda. Yang ketiga, tanggung jawab importir dan PPMSE. Importir, khususnya PPMSE atau penerima barang kiriman, memiliki tanggung jawab memiliki tanggung jawab utama dalam impor barang kiriman, termasuk pembayaran bea masuk, PDRI, dan sanksi denda. PPMSE adalah pihak yang paling memahami transaksi, nilai, dan pengangkutan barang kiriman, sehingga seharusnya paling tahu tentang kewajibannya. Keempat, proses keberatan dan sengketa. Jika terjadi sengketa antara importir dan DJBC terkait bea masuk, importir dapat mengajukan keberatan sesuai aturan yang berlaku untuk penyelesaiannya. Proses keberatan tersebut dapat berupa pengajuan keberatan, pembayaran jaminan denda, dan bahkan hingga banding di pengadilan pajak. Yang kelima, dampak negatif terhadap kepercayaan publik. Masalah-masalah dalam bea cukai, termasuk terkait bea masuk, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap minat impor dan bahkan memicu praktik markup untuk menghindari bea cukai. Dan yang terakhir, dampak negatif praktik under invoicing. Under invoicing menyebabkan barang impor beredar dengan harga lebih murah karena bea masuk dan pajak yang dibayar tidak sesuai. Hal ini merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan tidak sehat dengan industri lokal dan UMKM. Ya, selanjutnya, sekarang kita bicara tentang solusi. Nah, bagaimana solusi masalah tanggung jawab pembayar bea masuk itu? Yang pertama adalah melakukan sosialisasi dan edukasi, yaitu peningkatan pemahaman. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai peraturan kepabeanan, alur distribusi kiriman LN, termasuk bea masuk pada masyarakat, khususnya pelaku usaha impor dan ekspor. Kemudian penggunaan media sosial, webinar, dan platform online lainnya dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan menjawab pertanyaan terkait bea masuk. Selanjutnya, dilakukan pula pelatihan. Pelatihan yang praktis dan terstruktur dapat membantu pelaku usaha untuk memahami dan mempraktikkan prosedur kepabeanan yang benar. Kemudian yang kedua, transparansi dan aksesibilitas informasi, yaitu sistem online. Implementasi sistem online yang mudah digunakan untuk pengisian dokumen pabean dan pembayaran bea masuk dapat meningkatkan transparansi serta efisiensi. Kemudian informasi yang jelas, menyediakan informasi yang lengkap dan mudah dipahami mengenai bea masuk, tarif, dan prosedur pembayaran melalui website resmi Bea Cukai. Selanjutnya, sistem pengaduan. Memperjelas jalur pengaduan dan mekanisme penyelesaian masalah terkait bea masuk. Ya, selanjutnya, Solusi masalah tanggung jawab, iya Bu. Solusi masalah tanggung jawab pembayar bea masuk. Memastikan pembedaan tanggung jawab. Peran PPJK, penggunaan jasa perusahaan jasa kepabeanan atau PPJK dapat membantu importir dan eksportir dalam memenuhi kewajiban kepabeanan.
Penyelenggaraan pos untuk barang kiriman, penyelenggara pos dapat bertindak sebagai perwakilan untuk membayar bea masuk, sehingga mempermudah prosedur bagi importir. Tanggung jawab importir tetap bertanggung jawab atas pembayaran bea masuk, meskipun pelunasannya dilakukan oleh penyelenggara pos atau PPJK. Selanjutnya, penegak hukum yang tegas. Sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan kepabeanan dapat mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang komprehensif terhadap barang impor dapat memastikan keakuratan deklarasi dan mencegah penyelundupan. Kepatuhan pajak. Penegakan kepatuhan pajak Penegakan kepatuhan pajak impor juga penting untuk memastikan pendapatan negara dari sektor bea masuk. Ya, selanjutnya penutup ya. Jadi hasil diskusi kali ini, jadi masalah utama yang terkait tanggung jawab pembayar bea masuk seringkali muncul akibat ketidakpahaman atau kelalaian dalam proses impor dan ekspor. Solusi utama adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan kepabeanan, serta memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait bea masuk. Selain itu, penting bagi importir dan eksportir untuk memahami dan mematuhi prosedur yang benar, termasuk pengisian dokumen pabean yang akurat dan lengkap. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, diharapkan masalah terkait tanggung jawab pembayar bea masuk dapat diminimalisir dan proses impor dan ekspor dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Demikian materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Popi. Sama-sama. Ya, terima kasih.